Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, teman-teman seluruh Indonesia? Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama pada workshop online IMLA ya. Apa itu IMLA? Bagaimana cara menulis IMLA? Apa saja huruf yang bisa digabung dan tidak bisa digabung? Kita akan bahas semuanya ini ya. Seperti yang kita ketahui, IMLA ini adalah salah satu mata pelajaran yang akan diujikan di Gontor. Akan tetapi untuk pelajaran IMLA sendiri itu jarang, bahkan tidak ada ya di sekolah-sekolah ya. Maka dari itu teman-teman, adik-adik semuanya harus mempersiapkannya sebaik mungkin. Selagi masih ada waktu, kita pergunakan untuk sebaik mungkin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad 7 November 2021 kita bisa berkumpul membahas tentang IMLA level pertama. Baik, adik-adik semuanya, sebelum itu perkenalkan nama kakak. Di sini Muhammad Afif Iqbal, panggilannya Iqbal. Kakak lahir tahun 1995, tepatnya di bulan tanggal 26 Oktober ya, 1995. Alhamdulillah kakak mendapatkan suatu nikmat dan rezeki, suatu kesyukuran ya bagi kakak ini bisa alumni di tahun 2015. Untuk aktivitas saat ini kakak belajar, kemudian mengajar, dan di sisi lain juga alhamdulillah ada beberapa bisnis ya. Baik, kita langsung saja ya, kita bahas tentang IMLA. Tolong diperhatikan dengan sesama, diperhatikan dengan fokus ya, supaya adik-adik semuanya bisa mendapatkan pelajaran pada sore hari ini. Baik adik-adik semuanya. Oke, sebelum itu silahkan persiapkan buku tulis dan pulpen. Udah pada bawa buku tulis dan pulpen? Oke, kakak kasih waktu 2 menit ya. Silahkan dipersiapkan, yang belum ada pulpen dan buku tulisnya dipersiapkan 2 menit ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini ada yang dari Jawa Timur nih, ada yang dari Malang, kemudian ada yang dari Jakarta Barat, ada juga yang dari Jakarta Timur. Alhamdulillah banyak banget ya yang sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah ini kurang lebih ada 95 orang. Nah, ada beberapa yang belum masuk karena memang di grup WA kakak lihat ada sekitar 200-an ya. Jadi teman-teman yang temannya belum masuk mungkin bisa di chat untuk masuk ke Zoom ini agar bisa belajar bareng. Oke, udah ya, udah disiapkan buku tulis dan pulpennya. Kita langsung saja nih ke pelajaran yang pertama, huruf hijaiyah dan cara penulisannya. Oke, sebelum itu adik-adik udah bisa semuanya ya, huruf hijaiyah ya, udah tahu semuanya ya, alif sampai iya udah hafal semuanya ya. Kalau belum hafal, kendala ini menjadi kendala besar. Tapi kakak harap sudah hafal semuanya. Nah, kalau udah hafal, itu akan sebelum itu kakak mau info ini ya. Kak, bagaimana sih caranya supaya IMLA itu mudah kita pahami? Ya. Bagaimana cara nulisnya mudah, kemudian cara menghafalnya mudah untuk pelajaran IMLA ini. Cepat nyangkutnya lah. Bagaimana caranya? Caranya adalah sering membaca Quran. Karena Al-Quran itu sendiri pelajaran yang diujikan masuk Gontor, teman-teman harus rajin juga. Bukan karena ingin masuk Gontor saja, karena memang membaca Al-Quran menjadi pahala buat kita ya. Nah, jadi teman-teman, adik-adik semuanya silahkan membaca Al-Quran serajin mungkin. Kalau bisa 1 juz nih,
sehari satu juz 30 hari ataupun 1 bulan sudah hafal tuh, sudah selesai tuh 30 juz ya. Kalau teman-teman baca Qur'annya lancar, pasti insyaallah 80% imlanya lancar. Ustaz, Kak, baca Quran saya lancar, tapi imla saya kok belum lancar. Nah, ini mungkin butuh sedikit pembelajaran ya, karena memang tidak pelajaran imla tidak dipelajarin waktu SD. Tidak semuanya mempelajari waktu SD ya, ataupun yang sederajat. Makanya Al-Qur'annya dilancarkan, insya Allah akan berdampak pada imlanya. Soalnya kakak sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun itu mengamati betul kalau ada anak-anak yang belum bisa imla, biasanya Al-Qur'annya belum lancar ya. Maka dari itu dilancarkan Al-Qur'annya, dilatih imlanya, nanti insya Allah dua-duanya bisa, dan teman-teman bisa masuk kantor tahun ini. Oke, langsung saja ya. Ini huruf hijaiyah dan cara penulisannya. Yang pertama, huruf yang bisa disambung semua, baik posisi di depan, di tengah, dan di belakang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, huruf yang hanya bisa disambung ketika berada di belakang saja. Huruf dipisah ketika berada di depan dan di tengah. Oke, kita lihat nih. Ini huruf yang bisa disambung semua, posisinya di tengah ataupun di depan, di tengah, di belakang, itu bisa semuanya. Hurufnya apa aja? Ada huruf ba, ada ta, nun, ya, jim, ha, kho, a, gho, shin, so, bo, to, do, fa, ko, ka, lam, mim, ha. Nah, ini semuanya ini bisa disambung di depan, di tengah, dan di belakang ya. Paham semuanya ya? Ini bisa disambung di tengah, di depan, dan di belakang. Dan selanjutnya nih contohnya ba'atha. Ini bisa disambung semuanya. Karena memang coba nih, tha. Oke. Itu bisa disambung semuanya ya, di depan, di tengah, dan di belakang. Nih ba'atha ya ta'allama. Dia bisa disambung di depan, ditaruh di depan, di tengah, dan di belakang ya. Kemudian ada muslimina. Dia bisa ditaruh di depan, di tengah, dan di belakang ya. Huruf-huruf ini nih harus hafal, dan teman-teman harus tahu cara penulisannya ba di depan, di tengah, dan di belakang itu bagaimana ya. Harus tahu cara penulisannya ya. Kemudian kita ke huruf yang hanya bisa disambung ketika berada di belakang saja. Harus dipisah ketika berada di depan dan di tengah ya. Jadi huruf-huruf ini hanya bisa disambung di akhir saja. Apa nih? Ida, dari, zawa. Ini lam alif ini ya. Singkatannya ida, dari, zawa. Coba dihafalkan. Ida, dari, zawa. Nah, ini dia bisa disambung di akhir ataupun berdiri sendiri. Nah, harus dipisah ketika berada di depan dan di tengah. Nah, ini apabila di depan atau di tengah, dia lebih baik berdiri sendiri, dan dia emang bisanya berdiri sendiri. Kalau digabung nggak bisa ya, dia tidak bisa digabung. Paham ya? Ini tidak bisa digabung, akan tetapi bisa digabungnya bisanya di belakang saja ya. Nih, bisanya di belakang saja. Atau kalau dia di depan atau di tengah, dia harus dipisah. Oke. Berikut contohnya. Nih, lazimun. Ini ada alifnya nih. Ini bacanya kan panjang nih. Kenapa dia panjang? Karena ada alifnya. Lazimun. Nah, karena ada alifnya, makanya dia harus dipisah ya. Kemudian warokun. Nah, warokun. Ini kenapa? Ini dipisah semuanya. Karena wa tidak bisa digabung dengan ro dan
ko, ro dan ko tidak bisa digabung ya. Kecuali kalau ini ro-nya setelah ko bisa tuh digabung. Karena ini sebelum ko, jadi ro-nya tidak bisa digabung. Ya. Kemudian selanjutnya ada roziqun. Roziqun. Ro-nya panjang ya karena ada alif. Nah, ini dipisah. Karena apa? Ro itu huruf dari salah satu huruf dari apa tadi? Ida dari zahwa, lam alif. Ya. Kalau hafalnya mudahnya, cara menghafal mudahnya, kakak itu biasanya nyebutnya ida dari zawa lam alif. Ida dari zawa lam alif. Ya, itu silahkan dihafalkan. Ya. Jadi dari sini adik-adik teman-teman sudah bisa semuanya ya. Huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung ya. Kalau ida dari zawa lam alif ini bisa digabung di akhir, tapi di depan dan di tengah tidak bisa. Hanya saja untuk yang ini, huruf yang ada di sini itu bisa digabung semuanya, bisa di depan, di tengah dan di akhir. Oke, kakak lanjutkan ya. Nih, coba nih kerjakan. Ya, di sini ada contohnya nih, ada soal nih. Khalaqa, jama'a, kasaba, waqaba, hasada, amara, walada, wajadaka. Coba nih, kakak kasih waktu 3 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Kakak mau tahu adik-adik, teman-teman semuanya sudah bisa dan tahu atau belum cara membedakan huruf-huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Ya. Silahkan dikerjakan. Oke. Ya. Silakan dikerjakan yang belum. Oke. Harus lebih fokus ya, hati-hati dalam mengerjakannya. Nah, dalam mengerjakannya harus hati-hati mana huruf yang bisa disambung di tengah, di depan, di tengah dan di akhir, atau hanya di akhir saja. Dan untuk di depan dan di tengah dipisah. Ya, harus tahu semuanya. Oke, langsung saja ya kita koreksi bersama untuk jawaban dari pertanyaan ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Nih jawabannya. Untuk yang pertama, kholaqo. Nih tulisannya kayak gini ya. Dia bisa
sambung di depan, tengah, dan di akhir. Kemudian jama'ah. Nih tulisannya kayak gini. Jama'ah. Kemudian kasaba. Nih tulisannya seperti ini. Kasaba. Kemudian waqoba. Nih waqoba. Kenapa wa ini dipisah? Karena dia tidak bisa disambung di depan ataupun di tengah. Kalau di akhir dia bisa. Dan salah satu huruf dari apa tadi yang kakak sebutkan di awal? Huruf ida, dari, za, wa, lam, alif. Kemudian waqoba udah ya. Hasada, hasada. Nih hasada. Kemudian amaro, ahmaro. Kemudian walada, walada. Nih jawabannya walada. Nih ada huruf waw ya, karena posisinya di depan dia dipisah. Kemudian wawajadaka. Nih jawabannya wa dipisah, ja. Ja bisa disambung ya, di depan, di tengah, dan di akhir. Nah, jada. Nah, ini ketemu nih salah satu huruf ida dari Jawa lam alif nih. Ya. Karena dia ini di setelah setelah jim, jadi dia bisa disambung nih kalau di akhir kan. Nah, kemudian dan terakhir K. Oke. Baik ya teman-teman, kakak harap sudah bisa semuanya. Dan yang belum bisa nanti bisa chat kakak ya. Nanti insya Allah kakak akan balas kurang lebihnya. Nanti kakak akan jawab pertanyaan dari adik-adik semuanya. Oke, selanjutnya menulis satu kata dengan harokat fathah, kasroh, dan domah. Nah, jadi dia menulis harokat fathah, kasroh, dan domah. Fathah di atas huruf nih, ini fathah nih di atas huruf jalasa. Contohnya jalasa. Kemudian domah di atas huruf nih, domah ya, domah di atas huruf. Fathah dan domah ini posisinya di atas huruf. Kemudian kasroh di bawah huruf nih. Ini kasroh. Ini apa nih? Domah tanwin ya. Jadi di atas huruf. Fathah tanwin di atas, kasroh tanwin di bawah, dan domah tanwin di atas juga. Mudah ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nih, menulis satu kata dengan alif lam. Nah, kalau adik-adik teman-teman semuanya sudah paham idgham syamsiah atau idhar qamariyah, dalam Al-Quran, membaca Al-Quran ketemu huruf hukum idgham syamsiah atau idhar qamariyah, teman-teman akan menemuinya juga di pelajaran imla. Di sini alif lam syamsiah qamariyah atau alif lam syamsiah sama persis ya. Ya, sama persis. Nih, kalau yang pertama alif lam qamariyah yang dibaca jelas. Jadi alnya itu jelas ya, alif lamnya. Kemudian kalau yang kedua nih alif lam syamsiah yang dibaca samar. Jadi alif lamnya itu samar, alif lamnya itu samar dibacanya. Karena apa? Dia syamsiah, harus dibaca samar. Kita lihat nih contohnya ya. Nih, huruf alif lam qamariyah. Teman-teman bisa tulis dulu ya. Nih, harus tulis nih huruf-hurufnya ya. Silakan ditulis. Kakak kasih waktu 30 detik. Ya. Setelah ditulis, teman-teman harus hafal juga. Supaya apa? Ketika nanti ada pelajaran ketika mengerjakan imla, teman-teman semuanya sudah paham dan mengerti. Ya. Baik, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Nih, al-qadaru. Al-qadaru.
Ya, al-qadaru. Kemudian al-muhaiminu, al-faslu. Terdengar jelas alif lamnya. Nih, al-qadaru, alnya terdengar ya. Al-qadaru, jelas kan? Al-muhaiminu, alif lamnya terdengar jelas. Maka dari itu dia hukumnya apa? Huruf alif lam komariah. Nanti soalnya akan seperti ini juga ya. Untuk pelajaran alif yang berkaitan dengan huruf alif lam komariah. Ya, contoh lagi al-qalamu. Ada lagi yang tahu? Oke, al-birkatu, betul. Al-birkah itu birkah kolam ya. Kemudian selanjutnya ya, ini untuk pelajaran alif lam komariah. Selanjutnya sudah ditulis semuanya ya. Oke, selanjutnya ke huruf alif lam syamsiah. Nih, huruf-hurufnya silahkan ditulis dulu ya. Silahkan ditulis dan dihafal tentunya. Ini kalau teman-teman udah hafal semuanya, insya Allah mudah ya dalam mengerjakannya. Baik, di sini ada, perhatikan contoh berikut. Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Terdengar samar alif lamnya. Bener kan? Lamnya tidak terdengar nih. Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Alif lamnya samar, tidak terdengar. Az-zaka, az-zamanu, as-salatu. Ya, alif lamnya terdengar samar. Ya. Nih, contoh lain. As-sama'u, asy-syamsu. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ini az-zamanu, sudah az-zamanu. Az-zakatu. Ya, betul. Oke, jadi cara membedakannya sih mudah ya. Biasanya kalau dan pasti ya, alif lam syamsiah itu ada tasjidnya nih, ada ininya nih. Ada tasjidnya. Sedangkan komariah tidak ada. Setelah alif lam langsung huruf hidup nih. Ya, langsung fathah. Sedangkan alif lam syamsiah itu di sini ada tasjidnya. Ya, ada tasjidnya juga kan? Itu perbedaan, cara membedakan paling mudah cara membedakan antara alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Nih, selanjutnya sebelum itu kakak mau nanya, ini udah paham atau belum? Ya, insya Allah paham ya. Dan yang terakhir kakak akan memberikan latihan. Oke. Latihannya terdiri dari 5 soal. Setiap soal dibaca 3 kali. Kemudian akan diulang terakhir masing-masing 1 kali. Semua peserta agar berkonsentrasi dan fokus. Nah, memang imla itu harus fokus. Kalau nggak fokus nanti terlewat. Ya. Kemudian semua peserta agar udah nih ya, berkonsentrasi. Kemudian mata melihat ke pengucapan narasumber dan telinga mendengarkan dengan seksama. Jadi mata kita harus fokus melihat ke narasumber atau yang menyampaikan imla. Kemudian kita harus mendengarkan juga ya, melihat dan mendengarkan dengan fokus. Insya Allah bisa. Oke. Baik adik-adik semuanya, silahkan dipersiapkan dirinya untuk menjawab imla level 1. Baik. Yang pertama kakak akan membaca dari awal sampai akhir dulu ya. Zaro'a, mamlakun, suradiqu, asyafiqu, al-ghaniyu. Oke, kakak akan baca 3 kali. Yang pertama, zaro'a, zaro'a. Silakan ditulis.
Baik, selanjutnya mamlakun. 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 Oke. Silahkan ditulis. Selanjutnya suradiqu. 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 Kemudian kakak tunggu dulu ya. Baik, selanjutnya asy-syafiqu. 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 Baik, selanjutnya al-ghaniyu. 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 Baik, silakan ditulis. Baik, kakak akan bacakan dari awal sampai akhir. Silakan dikoreksi sebelum dikumpulkan ke kakak. Zaro'a, mamlakun, suradiqu, asy-syafiqu, al-ghaniyu. Oke, baik adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita sudah melakukan workshop imla yang pertama untuk level 1 dan sudah latihan juga untuk level yang pertama. Silahkan adik-adik semuanya mengumpulkan jawabannya ke WhatsApp kakak. Bisa dikirimkan langsung lewat foto atau file boleh. Foto aja lebih mudah ya. Silahkan dikirimkan ke nomor kakak. Nanti kakak bisa koreksi ya. Kurang lebihnya mungkin kakak akan tutup ya imla pada sore hari ini. Kakak rasa cukup untuk pertemuan yang pertama ini, dan bisa diinfokan untuk teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung, silahkan bergabung, tidak apa-apa. Semakin banyak kita mengajak teman, kita akan menebar kebaikan. Baik adik-adikku semuanya, calon santri Gontor, semoga sukses semuanya, semoga dipermudah dalam belajar imlanya. Cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak minta maaf. Syukran, hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan dikumpulkan latihan pertamanya atau level pertama ke kakak melalui WhatsApp. Terima kasih. Oke, silahkan.